Saya mulai dari awal lagi nih tentang cahaya Allah. Jadi Thariqah Karkariyah itu secara nama sudah tadi bahwa Karkar itu nama sebuah wilayah di Maroko. Jadi Al-Karkari adalah orang yang berasal dari wilayah Karkar. Sebagaimana Imam Bukhari itu imam yang berasal dari Bukhara, Al-Bukhari, dari wilayah juga. Misalnya kalau kita banding-bandingkan misalnya. Lalu Thariqah Karkariyah ini adalah cabang dari Syadziliyah. Kenapa tidak disebut Syadziliyah? Karena ini ada pembaharuan-pembaharuan. Misalnya contoh di antara pembaharuannya itu adalah Thariqah Karkariyah itu adalah Thariqah cahaya, Thariqah musyahadah cahaya Allah. Orang yang mengamalkan wirid ini, orang yang mengamalkan zikir Thariqah Karkariyah ini langsung ketika berbaiat dan setelah berbaiat itu langsung menyaksikan cahaya Allah. Gitu. Jadi yang memberi nama Karkar, yang memberi nama Thariqah Karkariyah itu sebenarnya dari orang-orang masyarakat di sana, bukan dari syekhnya langsung, Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari, bukan. Nah, jadi di antara pembaharuannya itu, kalau ditanya apakah ini Thariqah Mu'tabarah dari sisi sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Nah, di Thariqah Karkariyah ini semua muridnya itu menyaksikan cahaya Allah di setiap zikir. Artinya zikirnya pagi dan malam, berarti setiap hari itu minimal 2 kali menyaksikan cahaya Allah. Itu semua muridnya. Muridnya ini sudah tersebar di hampir seluruh dunia, hampir di bisa dibilang 5 benua ya. Gitu. Saya akan menjelaskan tentang cahaya Allah ini karena yang banyak disalahpahami atau banyak yang pertanyaan itu tentang cahaya Allah. Jadi begini, cahaya Allah ini sebenarnya kalau di buku-buku tasawuf itu sudah masyhur ya. Cahaya Allah ini disebutkan di dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jika ada yang berkata Allahu nurus samawati wal ard, artinya adalah Allah adalah pencipta cahaya langit dan bumi, saya berkata kami membenarkan penafsiran itu, kami membenarkan arti itu, kami membenarkan terjemahan tersebut. Tetapi kami tambahkan bahwa itu adalah terjemahan atau arti atau penafsiran secara zahir. Secara zahir bahwa Allah adalah menciptakan langit dan bumi, menciptakan cahaya langit dan bumi. Jadi Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah pencipta cahaya langit dan bumi, itu adalah tafsir zahir. Di kami itu dasarnya adalah al-jam'u bainad diddaini, menghimpun antara dua paradoks, dua hal yang bertentangan, zahir dan batin. Zahir kami terima, batin kami juga pakai. Secara batin, Allahu nurus samawati wal ard adalah Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ini atau kita singkat Allahu nur, Allah adalah cahaya. Ini didukung di dalam hadis Asmaul Husna misalnya, itu disebutkan bahwa di antara sifat-sifat Allah itu, di antara nama-nama Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, di akhir itu ada nama An-Nur. Jadi An-Nur salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga disebut salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu Nur, Allah ini artinya Allah adalah cahaya, artinya Allah memiliki sifat An-Nur dan memiliki nama An-Nur. Allahu Nur, Allah An-Nuruh di dalam hadis itu. Nah, kalau di dalam kitab-kitab para ulama bisa dicek di kitab Al-Mishkatul Anwar, itu dijelaskan tentang An-Nur Al-Ilahi, An-Nur Tuhan. Kalau orang Islam ya Tuhannya pasti Allah dong. Jadi An-Nur Al-Ilahi, cahaya Allah. Saya sudah menjelaskan kitab Mishkatul Anwar itu di dalam channel YouTube saya, cek Jamal spasi ke spasi Malut spasi 66. Itu saya menjelaskan tentang tentang kitab Mishkatul Anwar itu dari awal sampai akhir, menjelaskan tentang cahaya Allah. Nah, ini sudah selesai tentang dari mana ini kosakata cahaya Allah itu. Oh, dari Al-Quran ada Allahu nurus samawati wal ard, dari hadis ada, yaitu salah satu namanya Allah adalah An-Nur, Sang Maha Cahaya.
Kita mengambil Allah adalah cahaya, ini makna batin. Kalau Allah An-Nur, artinya adalah Allah pencipta cahaya, kami menerima. Itu adalah makna zahir. Kami ini menghimpun antara zahir dan batin. Lalu selanjutnya Syekh berkata, tariqatuna tariqatul musyahadah. Tariqah kami adalah tariqah musyahadah. Man lam yusyahid, barang siapa yang tidak bermusyahadah cahaya Allah, tidak menyaksikan cahaya Allah, maka laisa bimuridi walastu bisyaikhi, maka dia bukan muridku dan saya bukan syekhnya. Jadi semua murid tariqah Karkaria, semua tanpa terkecuali, itu semuanya menyaksikan cahaya Allah SWT ketika berbaiat dan setelah berbaiat. Kalau setelah berbaiat itu menyaksikan cahaya Allah minimal 2 kali sehari, pagi dan malam. Itu minimal, karena yang wajib zikirnya itu pagi dan malam. Zikirnya apa saja? Secara singkat, Al-Fatihah, istighfar, sholawat, tahlil, hamdalah. Kalau nanti dijelaskan secara lebih panjang bisa. Nah, itu jadi kita ini menggunakan kita ini di dalam tariqah Karkaria itu fokusnya kepada menyaksikan cahaya Allah. Lalu kenapa ini sangat gampang gitu? Seharusnya kalau saya baca tuh di buku-buku tasawuf, itu untuk menyaksikan cahaya Allah itu butuh puluhan tahun. Ada yang 20 tahun, ada yang harus naik ke gunung tinggi, ada yang harus berkholwat. Pokoknya macam-macam tuh tata cara untuk menyaksikan cahaya Allah ini. Karena menyaksikan cahaya Allah atau makom musyahadah cahaya Allah ini adalah makom yang setahu saya itu makom paling tinggi lah. Musyahadah ini paling tinggi setahu saya. Tapi di kami itu malah sebagai pembuka gitu, sebagai titik start. Jadi kita ini titik startnya itu ada di garis finish. Nah, ketika seseorang untuk menyaksikan cahaya Allah, caranya bagaimana? Nah, kalau tadi kan pertanyaannya kenapa mudah? Oh, ini salah satu karomah dari Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Karomahnya gitu. Nah, gimana caranya langkah-langkah untuk menyaksikan cahaya Allah itu? Nah, pertama, sholat istikharah. Sholat istikharah bisa 1 kali, setelah itu ngamalkan wiridnya. Kalau 1 kali sudah mantap nih, saya pengen mengamalkan ini. Atau ada tuh beberapa orang nggak kenal saya, dia lihat YouTube langsung bilang, saya ketika melihat Syekh Fauzi ini saya langsung gemetar katanya. Langsung dia cari kontak saya, langsung WA saya, langsung, bang, saya tadi cerita begini, langsung saya mau mengamalkan wirid. Saya bilang pertama harus sholat istikharah gitu. Pertama sangat penting, 1 kali boleh, kalau sudah mantap 1 kali. Kalau ternyata masih ragu-ragu boleh sampai 7 kali. Kalau masih ragu-ragu boleh sampai 7 hari. Kalau masih ragu-ragu boleh sampai 40 hari. Kalau 40 hari sudah mantap misalnya, baru itu mengamalkan wirid. Wiridnya begini kalau secara panjang ya. Ya tentu bismillahirrahmanirrahim, lalu Al-Fatihah 7 kali. Lalu yang ke-7 baca amin, lalu bismillahirrahmanirrahim, lalu istighfar. Kalau sebelum istighfar ini kan bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau dicek di channel ini ada, tinggal di scroll, nanti ada wirid tariqah Karkaria. Kalau misalnya di sini kalau mau langsung kalau mau dijelaskan di sini bisa tuh. Atau gimana Bang Sugianto? Apa langsung pertanyaan jawab aja nih? Biar Gus, bisa langsung dikaji dulu ya Gus ya. Siap, boleh. Biar penjelasannya lebih jelas gitu Gus. Dan saya tambahkan dulu Bang Sugianto sebentar, karena ini ada yang komen dan dia lihat langsung tanpa mimpi, langsung penampak. Tariqah Karkaria ketika musyahadah cahaya Allah bukan mimpi, tapi sadar tuh. Ketika berzikir, menghadap kiblat, memejamkan mata di ruang paling gelap, itu langsung menyaksikan cahaya. Jadi tidak dengan mimpi, tapi langsung mata hati terbuka. Jadi yang menyaksikan bukan 2 mata kepala ini, tapi mata hati gitu. Itu saya sambil jawab yang Dayah Begum. Lanjut Bang Sugianto langsung. Saya menerima kritikan, menerima bantahan, menerima apa saja. Yang penting gantian biar saya mendengarkan dengan baik dan
Siapapun yang mau menyampaikan bisa saya dengarkan dengan baik. Jika saya salah, saya akan mengaku salah, saya siap dikoreksi. Dan gantian ini biar yang saya sampaikan bisa didengarkan dengan baik-baik tuh, biar tidak kacau. Lanjut Bang Sugianto. Ji, mohon maaf Gus ya, kita Siap. akan belajar ini Gus. Siap. Jadi mau lebih dalam dengan mengenal Allah seperti itu Gus. Siap. Jadi istilahnya di situ melihat cahaya itu apa sama halnya dengan melihat Allah gitu Gus. Siap. Tidak, beda. Begini, sekaligus saya jawab nih. Kalau gitu pemahaman bisa begini. Orang yang menyaksikan cahaya Allah itu tentu yang berbaiat thariqah ini, atau di thariqah lain bisa tuh. Tapi di thariqah ini semuanya ya, semua murid yang berbaiat thariqah ini langsung menyaksikan cahaya Allah sebanyak 2 juta lebih. Nah, kalau pertanyaan Bang Sugianto, apakah melihat cahaya itu sama dengan melihat Allah? Belum. Melihat Allahnya nanti di fase selanjutnya, namanya hakikat atau bahrul zat, lautan hakikat. Nanti lautan hakikat ini Bang Sugianto, di kami itu belajar ilmu hakikat, belajar ilmu ma'rifat tidak dari buku dan tidak dari omongan, tapi transfer dari hati syekh ke hati murid. Nanti tuh prosesnya setelah ini bertahap ya, bertahap. Sekarang masalah pertanyaan ini, apakah menyaksikan cahaya Allah berarti menyaksikan Allah? Tidak. Menyaksikan cahaya Allah berarti menyaksikan salah satu nama Allah atau salah satu sifat Allah. Atau bisa lagi nih, grade-nya itu direndahkan lagi. Oh, itu misalnya menyaksikan mathalun nurihi, perumpamaan cahayanya. Tapi agar kita grade-nya agak tinggi, ini menyaksikan nama atau sifat Allah. Kalau menyaksikan Allah nanti ada, tapi bukan di tingkat ini, di tingkat selanjutnya. Kita sekarang lanjutkan unek-unek Bang Sugianto dulu nih. Lanjut. Ji, siap Gus. Berarti dari tingkatan thariqah itu ada bertingkat-tingkat seperti itu Gus. Dari awal kita melihat cahaya, Siap. Setelah itu bisa melihat Allah gitu Gus ya. Nah, iya. Kalau melihat Allah ini Bang Sugianto, karena ini temanya agak sensitif ya. Nanti kita harus begini, karena nanti ini kemana-mana tuh. Saya bahas yang melihat Allah dulu. Yang melihat Allah ini kita harus siap al-jam'u bainad diddaini, menghimpun antara dua hal paradok. Zahir batin harus digabung, al-awwal dan akhir harus digabung, al-wujud dan al-adam harus digabung. Ada dan tiada harus digabung dulu. Kalau bumi dan langit itu masih ada, berarti dia tidak bisa melihat Allah. Kalau sudah tidak ada, makanya kalau di sini itu, tapi ini bukan ilmu ngomong ya. Ini bukan dari omongan. Jadi walaupun saya ngomong melihat Allah, kalau bukan dari transfer dari hati ke hati, bukan, belum. Sir bila ana tarul haqqa ayana. Sir bila ana, berjalanlah engkau tanpa ana, tanpa saya, tarul haqqa ayana, maka engkau akan melihat al-haq, sang maha hak, ayana, dalam keadaan sadar. Nah, sekarang kembali ke saya untuk ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat ini, karena ini bukan ilmu tentang ilmu dari mulut ke mulut atau ilmu dari buku ke buku, saya tidak ngomong panjang lebar ya. Cuman saya bilang begini, di dalam arti dari melihat Allah itu di kami itu la ilaha illallah, maksudnya la mawjuda illallah. La mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Untuk yang mau naik, ini sudah saya tekan dari tadi, gak bisa naik tuh, gak tahu. Gak bisa, mungkin ada kesalahan apa gitu. Nanti saya tanya-tanya gimana teknisnya gitu. Tapi kalau saya undang baru bisa tuh. Kalau saya undang nanti saya undang banyak nih. Bukan undang banyak, undang yang tuh ada 2 tuh yang mau naik. Bukan saya gak mau naikin ya, tapi lagi ada masalah di WA saya nih, di TikTok. Nanti yang saya undang tuh. Lanjut Bang Sugianto mengenai tahapan-tahapan ya. Jadi setelah sholat istikharah, mengamalkan wirid 40 hari, lalu
berbaiat. Nah, berbaiat itu pertama murid langsung dibuka mata hatinya sehingga tidak melihat dengan kedua mata kepala ini. Bisa dibuktikan dengan murid itu memejamkan mata dan di dalam ruangan gelap langsung menyaksikan cahaya. Lalu bagaimana tahapan-tahapannya? Kami ini menyaksikan cahaya Allah sesuai firman Allah di dalam Al-Quran. Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya kamishkatin, seperti mishkat, kamishkatin fiha misbah, yang berisi misbah. Al-misbahu fi zujajah, misbah itu al-misbahu fi zujajah, di dalam kaca. Az-zujajah ka'annaha kaukabun durriyun. Zujajah itu seperti kaukab durri. Mishkat ini kalau dalam penafsiran zahir ya, dinding yang tidak tembus. Kedua, misbah adalah lampu. Yang ketiga, kaca. Yang keempat, kaukab duri, planet. Jadi kita menyaksikan cahaya Allah itu menyaksikan empat ini sekaligus. Jadi kita menyaksikan cahaya Allah itu sesuai dengan penjelasan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sendiri. Itu tuh. Nah, tahap-tahapannya, kalau tahap-tahapannya itu di sini nanti tahapnya. Al-mishkat di zujajah ini, di kaca. Kalau cahaya Allah itu tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak berada di ruang dan tidak berada di waktu. Dia sudah di luar ruang dan waktu. Sehingga benar bahwa Allah ini mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Dan sifatnya juga berbeda dengan sifat Allah, berbeda dengan sifat makhluknya. Nama-nama Allah juga begitu. Lalu mengenai tahapan-tahapan ini nanti begini. Karena cahaya Allah itu tidak berwarna dan tidak berbentuk, maka kita umpamakan biar gampang ya. Ada seseorang menggunakan kacamata. Kalau kacamatanya hitam, maka dia melihat cahaya hitam. Sebenarnya bukan cahayanya yang hitam, tapi kacamatanya. Kalau pakai kacamata putih atau kacamata merah, dia melihat warna merah. Sebenarnya yang merah itu bukan cahayanya, tapi dia memakai kacamata merah. Gitu. Jadi kaca apa? Di makom kaca, kan ada kaca tadi tuh. Di makom kaca ini seseorang itu melihat tingkatan jiwanya sendiri. Tingkatan jiwanya sendiri di kami itu ada 7. Sama di tasawuf juga ada 7 jiwa. Ammara, lawama, mulhama, mutmainna, radiyah, mardiyah, kamilah. 7. Minimal itu untuk tadi melihat Allah itu, atau melihat Allah itu sebenarnya al-wusul ilallah. Al-wusul ilallah. Kalau ru'ya itu kan, kalau ru'ya ini pembahasannya sensitif, tapi nanti bukan secara zahir ya. Minimal di cahaya hijau, minimal. Itu karena sudah mutmainnah ini. Mutmainnah. Kalau yang sebelumnya itu masih ammara, mulhama, lawwama. Minimal di cahaya hijau. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub artinya orang kalau sudah melafalkan Allah langsung tenang di dalam keadaan apapun, susah tenang, dicoba apapun tenang. Nah, itu berarti jiwanya sudah mutmainnah, bukan jiwa lagi yang bermain, dia makom ruh. Ini kan tahapnya itu nafas jiwa, lalu hati, lalu ruh, lalu sir. Kita tingkatannya. Kalau orang masih tidak hijau cahayanya, dia masih di makom nafas atau di makom hati. Di kita ini kalau sudah hijau artinya mutmainnah, dia sudah di makom ruh ini. Nah, di makom ruh inilah nanti ada transfer ilmu tuh. Dari ruh ke ruh, dari ruh syekh ke ruh murid, nanti ada ilmu hakikat ma'rifat itu ditransfer di sini. Itu tahapan-tahapannya Bang Sugianto. Lanjut kita. Gus. Jadi istilahnya sesuai dengan pengalaman Agus sendiri, itu bahwasannya yang pernah diterima Gus itu cahayanya itu warna apa, Gus? Karena kalau menurut saya pribadi itu bahwasanya cahaya itu kan nggak berwarna, Gus. Cahaya itu kan terang gitu, Gus. Iya benar. Nah, itu menurut pengalaman Gus itu gimana, Gus? Jadi begini.
Pertama memang sangat perlu difahami ya, bahwa cahaya Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Berbeda artinya dia tidak berwarna, betul kata tadi Bang Suganto, tidak berbentuk, tidak tidak berada di dalam ruangan, dan tidak berada di waktu, jadi di luar ruang dan waktu. Kalau pengalaman saya itu awalnya saya di makom kacanya tadi, setelah melihat keadaan jiwa itu cahayanya putih dan berbentuk mawar. Lalu setelah perjalanan ya, tentu mengalami dari yang merah ada, terus kuning, terus oranye, hijau, terus ungu. Sekarang ungu nih, tapi biasanya tuh ungu nih kalau zikirnya sudah agak lama baru ungu. Kalau sekarang putih. Tapi tetap tadi ya, bahwa cahaya Allah itu tidak berwarna dan tidak berbentuk, tidak berada la aina wala kaifa, tidak berada di ruang dan tidak berada di waktu, tidak bisa dijelaskan bagaimana. Tuh. Siap Gus. Nah, tapi itu Gus ya, Siap. itu dalam melihat suatu cahaya itu, apakah diri kita itu dalam keadaan terpejamkah atau dalam keadaan melak cepon apa nyaman itu Gus? Ya membuka mata. Jadi begini. Iya betul Gus. Saya sambil jawab pertanyaannya. Kalau Rasulullah itu bertorikot atau ma'rifat? Oh, Rasulullah lengkap. Rasulullah bersyariat, bertorikot, berhakikat, berma'rifat. Di kami juga nih. Lalu apakah menyaksikan cahaya Allah ini dalam keadaan sadar? Ya. Semua murid Thariqah Karkaria, bukan hanya 1-2 ya, semua murid. Atau misalnya Bang Sugianto nih gabung dengan kita, ngamalkan wiridnya, itu langsung ketika berzikir dalam keadaan sadar. Untuk pertama kali tahap awal, kita kan kalau berjalan nih dari bayi, jadi kita kalau masih awal lah, itu pertama kita dianjurkan untuk memejamkan mata dan berada di ruangan gelap, tidak ada cahaya apapun, agar semakin yakin bahwa dia melihat cahaya dan sadar tuh, bukan tidur. Soalnya kemarin ada dia proses baiatnya di ruangan terang, jadinya dia ragu-ragu. Saya bilang udah ragu-ragu, saya jelaskan lagi, terus saya bilang silahkan mau tetap ragu atau mau bait lagi katanya. Nah itu tapi paling tidak itu Gus, mohon maaf ya Gus, saya potong dulu Gus. Boleh. Karena yang pasti di tempat kegelapan itu Gus, yang di pikiran kita adalah terang. Ingin melihat satu keterangan gitu Gus. Satu sinar lah seperti itu. Bahkan kalau lanjut, halo, ini mati Bang. Satu sinar gitu. Siap. Jadi pengennya dalam pikiran seperti itu Gus. Siap. Ini Bang Sugianto, kita itu menyaksikan ya, bukan imajinasi. Nanti kita bisa bandingkan tuh, yang imajinasi mana, yang khayalan mana, yang menyaksikan cahaya Allah ini mana. Itu bisa nanti dibedakan. Kalau imajinasi kan datang dari pikiran. Kalau kita ini menyaksikan itu seperti melihat, misalnya melihat apa ya? Melihat gunung. Ya melihat benar-benar melihat. Jadi kami ini menyaksikan cahaya Allah itu bukan berimajinasi, tapi benar-benar menyaksikan. Gitu. Dan apalagi tadi pertanyaannya, Bang Sugianto? Itu Gus, apa namanya? Gus. Jadi istilahnya kan pasti itu Gus, kalau kita dalam satu kegelapan, yang pasti imajinasi itu ada gitu Gus. Siap. Karena sesuai dengan bimbingan guru bahwasannya kamu nanti akan melihat satu cahaya. Pasti dalam pikiran kita itu berimajinasi itu akan melihat cahaya gitu. Siap. Dalam pikiran itu Gus. Siap. Apakah itu tidak akan berbenturan dengan pikiran kita nantinya itu Gus?
Oh, itu coba sekarang misalnya nih Bang Sugianto, diam aja terus, diam di ruangan paling gelap, zikir, terus zikir. Saya sudah pengalaman nih, zikir bertahun-tahun nggak ada cahaya masuk, nggak ada. Jadi itu memang benar-benar masuk tuh, harusnya begitu. Kalau orang misalnya saya bisa melakukan, coba. Saya pernah bilang begini, ini bukan mudah ya. Kamu berzikir bertahun-tahun, pejamkan mata, gak bakal lihat cahaya. Jangan kira ini gampang. Ini karomah. Dan begini juga, apalagi bisa dicek gitu. Maksudnya bisa dicek. Itu bayangkan murid Thariqah Karkari itu ada yang profesor doktor bidang tasawuf. Dia pas ketemu Syekh ini bilang begini, waduh, dari dulu saya ini cuma ngaku-ngaku. Sekarang ketemu Syekh benernya. Ini yang saya cari. Begitu. Itu profesor doktor. Mohon izin Gus, Siap. itu Tosan Hasan itu bisa dinaikkan Gus, beliau juga Hasan Parapat ini ya? bertorekoh kayaknya. Hasan Parapat. Ji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tosan Hasan itu Gus. Saya bukan nggak mau naikkan, ini lagi nge-lag dari tadi ini. Saya kan undang Bang Sugianto ya, baru bisa naik. Ini saya cek tuh. Iya. Belum gak tuh? Kesalahan coba lagi nanti tuh. Itu tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sulap ya, bukan sulap ini. Ini proses ma'rifat ya. Lanjut Bang Sugianto. Nih baru saja mengikuti, coba pokoknya saya undang yang bisa nih. Bang Asaka ini dari tadi sudah saya jawab. Apakah Rasulullah bertorikoh? Kalau Rasulullah bukan bertorikoh lagi, guru torikoh, gurunya. Ada dalil-dalilnya. Cuman kalau di sini dibahas semua dalilnya. Saya ini tujuan saya ber-TikTok ini ingin menyebarkan cahaya Allah. Orang yang percaya silahkan, orang tidak percaya silahkan. Orang mau ikut silahkan, orang tidak mau ikut silahkan. Tidak ada biaya sedikit pun. Dan orang yang ikut saya itu gak ada yang kenal saya. Yang dari Sumatera ada, yang dari Jawa Barat ada, Subang ada, Jawa Timur ada. Itu orang gak kenal. Cuma tiba-tiba aja lihat saya ini gemetar katanya. Ingin ikut silahkan, soal istikharah ngamalin wirid begitu. Nih, ide saya mau baru masuk live. Gimana ini? Saya undang semuanya. Coba saya undang anunya nih ya. Punya saya undang-undangin nih yang anu dulu nih.